Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala natil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah ala hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Bulughul Maram pada Shahifah atau halaman 230 dan juga kitab syarahnya Ibanatul Ahkam juz 1 pada Shahifah 231 dengan bab yaitu hukum sholat di atas kubur. Hukum melaksanakan sholat di atas kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 172 pada kitab Bulughul Maramnya 231 pada kitab syarahnya Ibanatul Ahkam nomor hadis 172. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Marsadi Al-Ghonawi. Ruya diriwayatkan apa hadis an Abi Marsad Al-Ghonawi saking Abi Marsad Al-Ghonawi. Kala ngendika sapa Abi Marsad Al-Ghonawi, sami tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang ngendika sapa Rasulullah, la tusallu aja salat sira kabeh ilal kuburi maring kubur, pira-pira kubur, wala tajlisu lan aja lungguh sira kabeh alaiha ing atase kubur. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa Muslimun, sapa Imam Muslim. Hadis yang sumbernya dari Abi Marsad Al-Ghonawi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu semua melaksanakan sholat di atas kubur, dan juga janganlah kamu semua duduk di atas kubur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ada beberapa tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Pada kitab syarahnya di sini disebutkan al-adu kulluha tasihhu fiya sholatu ma'adamayati. Semua tempat bumi, namanya bumi, itu boleh digunakan untuk melaksanakan sholat, kecuali beberapa hal yang tempat yang tidak boleh melaksanakan sholat. Pertama al-makbaratu, kuburan, makbaroh. Kuburan itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat, atau makbaroh tidak boleh melaksanakan sholat. Di sini ada beberapa rincian sebagai berikut ini. Sebelum ke pemahaman hadis, ada beberapa al-ma'na al-ijmali, makna secara ijmal, secara universal. Di sini pada kitab syarah disebutkan as-shalatu faridatun faradahallahu ta'ala ala ibadihi al-mu'minina. Salat adalah suatu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Fayajibu 'alal musalli ay yakhtara la makanan tahiran laisa li ahadin fihi haqqun kaqari'ati tariqi wala maudi'an najsan kal makbarati wal mazjarati wal mazbalati wala maudi'an la yu'manu fi minan najasati ghaliban kal hamami. Jadi seorang yang melaksanakan sholat atau musolli itu harus memilih tempat yang suci, di mana di situ tempat itu untuk melaksanakan sholat itu tempatnya tidak najis. Contohnya seperti jalan umum atau tempat-tempat yang najis seperti tempat yang ada najisnya seperti makbaroh. Kemudian al-mazjarah, mazarah itu tempat penyembelihan hewan. Al-mazbalah itu tempat
ya tempat kotoran hewan-hewan. Dan juga tempat yang umumnya adalah najis itu tidak boleh juga melaksanakan sholat, seperti al-hammam, toilet. Terus di sini juga wala maudian tawi ilai syayatinu kamawatinil ibil, tempat diamnya unta, tempat rumahnya unta atau diamnya unta. Ini adalah tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Terus bagaimana hukumnya sholat di atas makbarah? Di sini disebutkan ada beberapa mazhab. Dzahaba Ahmad wa ashabu ila tahrimi sholati fiha wa adami sihhati akhdan bi umumin nahyi. Makbarah itu menurut Imam Ahmad dan beberapa sahabat pengikutnya Imam Ahmad mengharamkan sholat di dalam kubur, dan tidak hanya mengharamkan dan juga tidak sah sholat di dalam kubur dengan alasan sebagai untuk yaitu umumnya sholat dalam kubur adalah dilarang. Wa dzaba Abu Hanifah ila karahati sholati fiha wa lam yufarriq bainal manbusah wa ghairiha. Imam Abu Hanifah mengatakan makruh sholat melaksanakan sholat dalam kubur. Apakah kubur itu baru memang kubur yang baru diduduk atau tidak? Imam Abu Hanifah memakruhkan. Wa dzabat al-malikiyatu ila jawazi sholati fil maqabir duna qaratin malam tu'lam najasatuha. Menurut pengikut Imam Malik boleh sholat di dalam kubur selagi tidak diketahui najisnya, tanpa ada hukum makruh. Jadi menurut pengikut Imam Malik itu boleh saja, boleh. Intinya boleh, tidak makruh selagi di situ tidak najis, suci makbarahnya berarti boleh. Wa faraqa Syafi'iyyu bainal kubur al-manbusah wa ghairiha wa qala in kanat manbusatan wa mukhtalidatan bilahmil mauta wa sadidihim wa ma yakhruju minhum ma lam tajuz as-sholatu fiha linajasah. Menurut Imam Syafi'i, apabila makbarah itu ada najisnya maka tidak boleh melaksanakan sholat. Di situ ada dagingnya orang yang meninggal dunia, kemudian nanahnya orang meninggal dunia di situ. Kemudian apabila makbarahnya itu diduduk, ya, di situ terjadi percampuran dengan daging orang-orang yang meninggal dunia dan juga nanahnya, maka tidak boleh melaksanakan sholat karena di situ terdapat najis. Terus Imam Syafi'i menafsirkan juga, tetapi fa in shalla fi makanin thairin minha ajza'tuhu. Imam Syafi'i membolehkannya apabila sholat di dalam kubur di situ dia suatu tempat yang suci, maka saya membolehkannya atau boleh. Wa in kanat ghaira manbusatin jazat as-sholatu ma'al karaha. Apabila makbarah itu tidak diduduk maka sholatnya boleh, tetapi hukumnya makruh, ya. Jadi kesimpulannya di sini, sholat di dalam kubur itu hukumnya tidak boleh. Terjadi berbagai pendapat para ulama yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang jelas kita semua harus sholat di dalam tempat yang suci, yang terjaga kesuciannya. Karena kita posisinya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Maha Suci, maka kita harus menggunakan tempat yang kita pakai untuk sholat, tempatnya, baju yang kita pakai, kemudian malbus, pakaian yang kita pakai, kemudian semuanya yang kita pakai harus semuanya adalah suci termasuk tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di situ pemahaman hadis an-nahyu anil julusi alal maqabiri wa hadza nahyu litanzihi. Dilarang duduk di atas kubur. Larangan itu adalah nahi tanzih. Nahi tanzih itu maksudnya ya kita semua harus hati-hati untuk membersihkan supaya kita ini tidak melakukan duduk di atas kubur. Wa amal julusul lil bauli awil ghaiti fa nahyu litahrim.
Yang sangat diharamkan, yang betul-betul diharamkan itu adalah duduk di atas kubur dalam keadaan buang air kecil atau air besar, itu hukumnya haram. Tetapi kalau duduk ya di atas kubur ya, di atas kubur itu juga dilarang atau haram. Haramnya adalah nahi tanzih, larangan tapi untuk membersihkan supaya kita ini supaya tidak melaksanakan duduk di atas kubur untuk menghormati ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis nomor 232 pada kitab Bulughul Maram, pada kitab syarahnya 173. An Abi Sa'id Al-Khudri ruya diriwayatkan apa hadis an Abi Sa'id Al-Khudri sang Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum al-masjida, idza jaa nalikane teka sapa ahadukum, sapa salah suwijine ira kabeh al-masjida ing dalem masjid. Niku boten ing masjid lho ya, jangan keliru lho ya. Ing dalem masjid niku namine naza khafid. Napa namanya? Naza khafid itu di situ terbuang huruf fi yang dibuang. Aslinya adalah fil masjidi. Kemudian fi-nya dibuang. Kata al masjidah asal mulanya al masjidi huruf jar fi, kebacaan huruf fi, kemudian mabni fathah menjadi al masjidah. Jadi temeriku asal mulanya adalah fil masjidi. Ngoten nggih? Kemudian fi-nya dibuang, kemudian gantian dari fi, maka dia dimabnikan fathah menjadi al-masjidah. Kalimat isim yang dibaca nasab karena dia sebagai dzaraf, yaitu dzaraf makan. Fal yang dur mangko ningali, fal yang dur mangko becik ningali sapa ahadukum, fa in ra'a mangko lamun weruh sapa ahadukum fina alaihi ing dalem sandal lorone ahadukum adzan ing kotoran au qadaron utawa ing reget, au qadaron utawa ing reget, fal yamsah wal yamsah mangko becik ngusapa sapa ahadukum hu ing adan au qadaron wal yusollilan becik salata sapa ahadukum fihima ing dalem na'laini akhraja ngedalaken ing hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Wasoha halan milan sahih ing hadis sebut Ibnu Khuzaimah sama Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis yang sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila di antara kamu semua mendatangi masjid, maka lihatlah masjid itu. Apabila di antara kamu semua melihat dua sandal seseorang, melihat kotoran atau reget ya atau kotoran, maka kotoran itu supaya dihapus, diusap dihapus, dan sholatlah di antara kamu semua di dalam dua sandal tersebut. Jadi kalau di sana berarti kalau di sana itu tidak mudah menemukan kotoran mungkin ya. Jadi ini ono bumi kok kono berarti di sana itu di Makkah atau Madinah itu berarti tidak mudah ditemukan sebuah kotoran. Kalau kita di lingkungan kita kan banyak kotoran. Atau namanya sandal itu dengan sintinya adalah kotor. Kita betul. Sandal ya mesti ono tai ayam, ono tai curut, ono tai napa? Macam-macam. Tapi kalau di sana enggak, di sana adalah bumi suci, ya. Ini di sini hukum Rasulullah adalah tafsir. Apabila memang ada kotoran, ya, maka hendaklah dihapus kotoran itu, kemudian boleh sholat di atas sandal. Ngoten. Di sini berarti sholat itu berarti di sini pada sholat yang memang di sini adalah
apabila kita sholat di situ ada najisnya, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat di situ di lingkungan yang najis. Seperti tadi disebutkan, lingkungan toilet, lingkungan najis, tidak boleh sholat di lingkungan yang dekat dengan toilet. Maka untuk mengelola membuat suatu tempat ibadah itu jangan dekat dengan toilet. Umpama kita membuat rumah ini jangan dekat dengan toilet. Karena toilet, maksudnya tempat sholat jangan dekat dengan toilet, harus dijauhkan dari toilet. Karena kalau tempat sholat, musola di rumah umpama ya, di situ dekat dengan toilet, resikonya adalah musola yang ada di rumah juga memang terkena najis. Maka itu harus diupayakan supaya kalau membuat tempat sholat, tempat ibadah di rumah itu supaya dijauhkan dari toilet atau kamar belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis nomor 233 pada Bulughul Maram, pada syarahnya Bulughul Maram Ibadatul Ahkam nomor hadis 174. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sahabat Abi Hurairah qala ngendika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida wati analikane ngedak sapa hadukum sapa salah suwijine ira kabeh al ada ing kotoran bi khufaihi kelawan muzah lorone ahadukum fatahu rahuma mangko utawi sucine khufaihi aturabu iku nganggo lebu akhraja ngetalaken hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa sahahal manan sahihun iki hadis sapa Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Hadis sumbernya dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu semua, yaitu kaki kamu semua, kemudian mengidah atau menginjak kotoran, di situ ada muzah dua pada kotoran tersebut, maka kotoran yang terinjak ya pada muzah dua itu maka harus diusap, dihapus dengan lebu, dengan debu atau dengan lebu. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, terus pemahaman hadis di situ pada kitab syarahnya as-sholatu la tabtulu bi ilmin najasati ida azala akibal ilmi bi amalin qalilin. Salat itu tidak batal dengan diketahui as-sholatu la tabtulu bi tarwi ilmin najasati fiha ida azala akibal ilmi bi amalin qalilin. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, di situ datanglah najis yang datang, umpama tai cecak ya, tai cecak umpama. Ketika kita sholat ada tai cecak, maka kemudian tai cecak kemudian dihilangkan, ida azala akibal ilmi biha. Jadi langsung tai cecak posisinya adalah kering. Ketika tai cecak itu tiba kepada kita ketika kita melaksanakan sholat, maka langsung kita hilangkan dengan gerakan yang sedikit, tidak gerakan banyak. Gerakan sedikit, maka sholatnya tetap sah, tidak batal. Wa illa batolat, apabila tidak, maksudnya tidak itu tidak dihilangkan secara langsung, ya, maka sholatnya batal. Umpama ini, ketika kita sholat, ada tai cecak yang datang di lingkungan kita, umpama di baju kita ini, rukoh, mekena atau baju orang laki-laki, kemudian ketika tengah sholat itu datanglah tai cecak, kemudian tidak langsung dibuang, maka sholatnya adalah batal karena termasuk sholat yang membawa najis, bajunya adalah baju yang membawa najis, maka batal sholatnya. Wabi qolat al-hanabilatu fi asyurul qawli indahum wal qawlu al-qadimu li Syafi'i. Ini adalah pendapat pengikut Imam Hambali di dalam kaul yang masyhur dan juga kaul qadim, kaul yang lama, kaulnya Imam Syafi'i.
Jadi Imam Syafi'i kaul qadimnya Imam Syafi'i juga juga pengikutnya Imam Abu Hanifah, apabila dibuang langsung maka sholatnya tidak batal. Apabila dibuang najisnya tidak dibuang secara langsung maka sholatnya adalah batal. Wafil jadid tabdulu as-sholatu wa huwa masyhurul madhabi. Tetapi kaul jadidnya Imam Syafi'i ada kaul qadimnya Imam Syafi'i tidak batal. Kaul jadid batal. Kaul jadidnya, kaul yang baru, ucapan atau pendapat Imam Syafi'i yang baru itu batal. Ini adalah madhab yang masyhur, sholatnya tetap batal atau sholatnya tetap batal. Jadi menurut kaul yang jadid, kaulnya Imam Syafi'i yang jadid tetap batal. Wa qalat al-malikiyatu bi butlanis sholati indal ilmi biya ila idza kanat fi aswali khaffin fa qala. Menurut pendapat Imam Malikiyah atau pengikut Imam Maliki, sholatnya batal ketika diketahui di situ ada najis, kemudian di situ tidak langsung dibuang, maka sama pendapat Imam Malikiyah, Imam Malik, ya, pengikut Imam Malik, maka sholatnya adalah batal kecuali di bagian muzah yang paling bawah kemudian dibuang. Di situ umpama ada kotoran kemudian langsung dibuang, maka karena buangnya adalah langsung, maka belum sampai menyentuh tidak lama menyentuh tempat yang kita pakai, maka di situ adalah tidak batal. Kemudian masyuriatu sholati fi ni'ali idza kana tahirataini. Boleh disyariatkannya melaksanakan ibadah sholat di dalam sandal apabila sandal itu adalah suci, ya. Jadi nek sandal suci ku yo termasuk yo saya yo. Berarti nek jenengan tapi nek kalau sandal umum di lokasi-lokasi umum ya nggak mungkin suci ya. Sandal ke sana kemari kan memang selalu najis. Nggak mungkin sandalnya ketika dipakai ke sana kemari suci. Ya sandal suci ya mungkin sandal khusus di rumah, ya. Khusus di rumah memang dia terjaga, memang sandal jepit khusus di rumah, di situ memang terjaga sucinya, ya itu enggak apa-apa digunakan untuk sholat, ya bawahnya di atasnya untuk digunakan untuk sholat ya tidak apa-apa. Tapi kalau tempat-tempat yang memang lokasinya itu najis ya memang seperti sandal ya umumnya tetap najis, ya. Kemudian di situ juga disebutkan mashun na'li biturabi madharun lahum najasati walau kanat rutbatan wa ila dzalika dzaba Ahmadu Abu Yusuf akhadan bi dhahiril hadisi. Jadi kalau menurut Imam Ahmad dan Abu Yusuf dengan dhahirnya hadis ini, maka ketika kita sholat kemudian sandal itu kemudian ada najisnya, maka harus dihapus, dibuang dengan turab, dengan debu. Meskipun itu najisnya itu adalah basah, maka harus dibuang dengan debu atau dengan debu. Ini enggak apa-apa menurut Imam Ahmad dengan Abu Yusuf. Waqala Malikun. Nah ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bagaimana? Wa qala Malikun wa Syafi'i la yadhuru na'lu bidalki idza kanat najasatu rutbatan la budda fi minal ghusli. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, apabila sandal itu adalah dalam keadaan najis, maka tidak bisa suci kecuali dengan digosok-gosok. Apabila sandalnya itu najisnya ada najis yang basah, maka harus dikumbah, dicuci. Karena najis yang basah supaya najisnya hilang maka harus dicuci. Kalau umpama kotoran kecil, umpama tai cecak itu posisinya garing atau kering, di situ jatuh kemudian dia tidak ada air pada tai tersebut, pada kotoran tersebut, dibuang maka memang tetap hilang karena di situ posisinya adalah kering. Tetapi kalau tai cecak ketika jatuh kemudian meskipun langsung dibuang tapi menempel
airnya cair karena posisi basah, tai cecak itu karena posisi basah, meskipun dibuang langsung tetapi karena posisi basah maka tetap najis. Ya, tetap najis. Maka harus dicuci. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ini sama, maka la budda fi minal husli, maka harus dicuci. Najis yang masih basah itu harus dicuci, digosok-gosok. Umpama itu yang digunakan itu sandal atau muza, maka harus bidalki, harus digosok-gosok. Kalau memang tidak digosok-gosok, najisnya masih ada, ya tidak boleh digunakan untuk sholat. Waqala Abu Hanifah al muradu bil adaan najasatu al iniyatu al yabisatu li anna rutbata tazdadu bil adi indisyaran wa talawusan. Memang Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan ada adalah najis kotoran, yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang kering, ya, najis yang kering. Karena najis yang basah itu tidak bisa selalu dia adalah tersebar dan menjadi kotoran di bumi. Memang kalau basah, memang ya tetap basah, berarti posisinya adalah najis. Kalau sudah jatuh ke baju, posisinya basah, berarti ya memang bajunya terus najis. Kalau sholat maka harus dibatalkan. Ketika ada suatu najis, ketika kita melaksanakan sholat, maka di situ posisinya najisnya itu adalah basah, maka memang harus kita batalkan, kita mengulangi lagi, karena posisinya adalah posisi yang kita pakai adalah sudah najis, terkena najis, ya. Al-amalu al-yasiru fi sholati la yubtiluha. Amal yang sedikit, gerakan atau amal yang sedikit di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Umpama kita kita ini membuang najis itu gerakannya harus sekali atau 2 kali. Kalau sudah 3 kali gerakan, berarti gerakan 2 kali gerakan nuli, maka itu adalah batal sholatnya. Tetapi kalau banyak gerakan tapi sekali, kemudian gerakan lagi, kemudian gerakan lagi, di situ tidak nuli atau tidak berurutan, maka sholatnya tidak batal. Kalau nuli 3 kali, berurutan 3 kali, maka sholatnya adalah batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin Hakam. Ruya diratake apa hadis an Muawiyah bin Hakam saking Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu kala ngendika semua Muawiyah bin Hakam kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadis salatu sak temene iki salat iku la yasluhu iku ora patut fiya ing dalem la yasluhu fiya syai'un la yasluhu ora bagus ora patut ora bagus la yasluhu ora bagus fiya ing dalem salat apa syai'un apa suwi-suwi min kalamin nasi saking ucapane menungso. Innama huwa angin bestine utai kalamin nas astasbihu. Innama huwa angin bestine utawi kalamin nas atasbihu maca tasbih wa takbiru lan maca takbir wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an. Rawa sengriat yang hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Jadi hadis yang sumbernya dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat ini berarti sholat yang kita lakukan itu tidak boleh, tidak layak, tidak patut ada ucapan yang berkaitan dengan manusia. Mama ketika kita sholat ada orang mengucap Assalamualaikum, langsung jawab Waalaikumsalam, itu enggak boleh. Berarti sholatnya batal. Jadi ketika sholat tidak boleh komunikasi dengan orang lain. Umpama kita sholat ini ada orang yang datang. Kula nuwun, terus jenengan sholat, monggo mlebet. ya enggak boleh, ya sholatnya batal. Ya, sholatnya batal, ya. Innama huwa atasbihu wa takbiru qiraatul Qur'an. Sebab yang kita ucapkan ketika berhadapan dengan Allah yang namanya sholat itu adalah membaca tasbih, menjadi takbir dan membaca Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ngoten nggih. Nah, terus bagaimana ini? Sejarahnya bagaimana ini? Pada kitab syarah di sini begini. Inna hadis sholat la yasluhu fiya syai'un min kalamin nas.
Shorihun fi tahrimil kalami minas sholat. Jelas haram kita berbicara kepada orang lain dalam keadaan kita adalah sholat. Karena kalam yang berkaitan dengan manusia itu tidak patut. Ketika kita sholat adalah kalam yang kita ucapkan adalah alam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idofatul kalam ila nasi liyuh roja atasbihu wa qiraatul Qur'ani fa innahu la yuraddu bima khitabun nasi wa ifhamihim. Jadi kalam kepada manusia itu dikecualikan dengan kalam yang namanya tasbih atau baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Maka di sini tasbih atau membaca Al-Qur'an ketika kita melaksanakan sholat dengan niatan tidak menjawab manusia yang mengucapkan salam. Jadi ketika kita sholat ada tamu nih, contohnya ada tamu. Ketika sholat ada tamu, assalamualaikum. Nah, terus suara Fatihah ketika kita membaca Fatihah, suara kita Fatihah kita keraskan, tetapi tidak berniat untuk menjawab khitabun nasi, la yuradu bima khitabun nasi, tidak berniat untuk berbicara kepada manusia dan memberi pemahaman kepada manusia. Biasa kita keraskan, ya, maka di situ adalah tidak apa-apa. Ngoten nggih. Tetapi kalau memang menjawab assalamualaikum, terus jawabnya waalaikumsalam, kula nuwun monggo pinara, salat kok ana monggo pinara, ya berarti salatnya batal, ya, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ala khuluqin adzimin yu'adziru al-jahila wa yarfuqu bihi wa yurshidu wa yadulluhu ala suwabi bilutfin. Wa laqad kana sahabatu ahadisi ahdun bil islami yatalaqqawna al-ilma minar rasuli tadrijiyan fakanu yantaqiduna kullama yarauhu mukhalifan lihada angkaru ala Muawiyah bin Hakam tasmi taulil atas fi sholati wa dalika min mumtilatis sholati walaqad khafafa ar-rasul min khiddatihim wa intiqadihim, ya, bi hukmi alati yalqiha alaihi ma baina waqtin wa akhara asasan li hadatin al-matin hatta yabqa mahfudan yaumiddin. Jadi ceritanya begini, para sahabat itu ingkar atau tidak setuju kepada Muawiyah bin Hakam, di mana Muawiyah bin Hakam itu wahing, ya, kemudian ketika wahing kemudian ada seorang yang wahing, kemudian Muawiyah bin Hakam kemudian menjawab ketika dia dalam keadaan sholat. Itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Jadi di sini nih para sahabat itu ingkar kepada Muawiyah bin Hakam, di mana Muawiyah bin Hakam itu adalah menjawab wahing. Ada seorang yang wahing kemudian ia jawab, padahal Muawiyah bin Hakam itu dalam keadaan sholat, dan tersebut adalah termasuk hal yang membatalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sungguh termasuk Rasul yang sangat agung, di mana dia adalah memberi yaitu udzur atau keringan kepada orang yang bodoh dan menyampaikan dengan belas kasih dan memberi petunjuk dan menunjukkan dengan jalan yang benar dengan cara yang halus. Maka di sini para sahabat menceritakan suatu kejadian waktu di mana Islam datang. Mereka semua adalah menyampaikan atau menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW secara bertahap. Para sahabat itu menyampaikan ilmunya Rasulullah SAW secara bertahap. Kemudian mereka semua para sahabat itu juga mengkritik atau mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang beda. Loh, Muawiyah bin Hakam itu kok menjawab wahyunya orang yang wahing ketika sholat. Maka di sini para sahabat itu ingkar, tidak setuju dengan Muawiyah bin Hakam. Maka para sahabat ini ingkar, kemudian karena wahing itu termasuk
orang yang sedang tidak sholat kemudian orang yang sholat menjawab orang yang wahing, orang yang sholat, maka orang yang sholat menjawabnya itu ada termasuk membatalkan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh memberikan keringanan kepada batas-batas mereka dan kritik mereka dengan hukum yang mereka temukan antara satu waktu dan waktu yang lain dengan dasar agama yang kuat, agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga agama yang kuat, agamanya Rasulullah, agamanya Allah, ya. Syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah ini terjaga atau lestari sampai pada hari kiamat. Maka di sini ketika kita dalam keadaan sholat, maka tidak boleh berkomunikasi kepada orang lain. Yang kita komunikasikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahrimul kalami fi sholati sawaun kan li hajatin aw ghariya wa sawaun kan li masalahati sholati aw ghariya. Ketika kita sholat, maka tidak boleh kita berbicara, apakah itu karena kebutuhan atau yang lain. Umpama ke ibu-ibu yang jenengan ketika umpama sholat, jika ana peso aku, jika ana peso gontene, terus nerusake bacaan Fatihah, ya itu enggak boleh, ya, karena kebutuhan atau tidak butuh, atau karena kemaslahatan sholat, kebaikan sholat atau yang lain. Di situ ucapannya tidak berkaitan dengan sholat, maka kalamnya termasuk haram, tidak diperbolehkan, ya. Jawazul fili al-qalil fi sholati wa anu la yubtiluha wa la qarata fi idza kanat hajatin. Apabila karena hajat atau kebutuhan yang mendesak, maka boleh mengerjakan sesuatu yang sedikit dalam sholat, dan hal tersebut tidak batal dan tidak makruh. Tidak batal dan tidak makruh. Umpama kita ini sholat dalam keadaan sangat mendesak, umpama badan kita ini gatal sekali, tidak bisa ditinggal, dikerok seret, ya, sekali atau dua kali, ya, itu tidak apa-apa karena memang sangat mendesak. Atakhalluqu bi khuluqin nabi fi rifqi bil jahili wa husni ta'limihi wa lutfi wa taqribu suwabi ilal ifhami. Rasulullah SAW mempunyai sikap, yaitu berakhlak yang sangat baik, sangat mulia. Dengan cara Rasul adalah orang yang lemah lembut kepada orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, dan mengajarkan dengan baik, dan dengan mengajarkan Rasulullah kepada orang yang bodoh, orang yang jahil dengan cara yang halus, dan mendekati kepada kebenaran pada pemahaman orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh, ya. Di sini berarti kita harus berhati-hati dalam melaksanakan sholat. Jangan komunikasi ketika kita sholat, harus komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh komunikasi kepada dunia luar, tidak boleh komunikasi dengan apa yang ada di HP. Maka ketika sholat HP dimatikan, TV dimatikan, baik-baik begitu. Jadi kita sholat ini harus TV dimatikan, HP dimatikan, ya, alat elektronik dimatikan supaya kita bisa khusyuk, ya, tidak komunikasi dengan dunia luar, apakah mata atau telinga atau lisan, ya, tidak boleh komunikasi dengan luar supaya sholat kita lebih baik, lebih khusyuk. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin hamdan sayyidina amin. Hamdan yafina ma yughfi mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kama sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lana dhunuban kafiran sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma zid lana ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran nasiran wa innaka ala kulli qadir. Rabbana khdim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad